Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Mencekam. Semoga kalian yang menyimak suara ini selalu dalam lindungannya, sehat selalu, dan senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Sebelum cerita ini mengalun, mari tekan tombol like, ramaikan kolom komentar, dan pastikan sudah klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan misteri Nusantara selanjutnya. Pernahkah kalian melintasi perumahan elit? Temboknya menjulang, jalanannya bersih dan sunyi. Kehidupan di sana tampak begitu damai, aman, dan sangat rasional. Tapi di balik keheningan itu, selalu ada rahasia yang disimpan rapat. Di sudut pos penjagaan, ditemani seduhan kopi hitam, ada sepasang mata pekerja yang setia terjaga. Merekalah saksi bisu dari hal ganjil yang tak sudi diakui oleh para majikannya. Mari kita dengarkan sebuah kesaksian dari balik pos jaga. Di malam bergulir tenang di pos jaga klaster Nirwana, aroma kopi hitam menguar dari gelas Seng Joko. Pria paruh baya itu duduk tegak, matanya awas menatap layar CCTV. Baginya, menjaga keamanan adalah laku tirakat. Sangat kontras dengan Asep, satpam muda di sudut pos. Wajahnya tersorot cahaya kebiruan dari ponsel. Jarinya lincah bermain diiringi suara tembakan dari game online. Sep suaranya kecilin. Warga sedang istirahat. Tegur Joko halus tapi tegas. Asep bergegas menekan tombol volume. Maaf Pak Joko, nanggung lagi push rank, kekehnya. Joko hanya menggeleng pelan, namun ketenangan itu seketika runtuh esok paginya. Udara yang biasanya diisi sapaan ramah warga saat olahraga berganti menjadi kasak kusuk tegang. Semua berawal dari kediaman keluarga Hartono. Nyonya Hartono melapor ke pos jaga dengan wajah pias. Cincin berliannya raib dari meja rias tanpa sisa. Ininya tidak ada kaca pecah untuk pintu yang rusak. Sistem smart alam mahal di rumahnya sama sekali tak berbunyi. Kabar itu menyebar kilat. Di grup chat komplek, spekulasi liar bermunculan. Warga elit yang biasanya menjaga privasi kini saling lempar curiga. So ada yang menuduh asisten rumah tangga. Ada pula yang menyalahkan kuli bangunan di blok sebelah. Joko mencatat laporan itu dengan tenang. Semua petunjuk masih mengarah pada pencurian biasa. Belum ada secuil pun tanda mistis murni insiden logis yang meruntuhkan rasa aman warga elit. Namun insting tua Joko perlahan mulai mencium adanya suatu kejanggalan. Udara di klaster Nirwana terasa semakin pengap. Belum reda ketegangan akibat hilangnya berlian keluarga Hartono. Peristiwa kedua terjadi dan memicu badai yang jauh lebih besar. Hari itu, Bu Vina, seorang janda kaya yang juga kolektor barang antik, berjalan setengah berlari menuju pos satpam. Wajahnya merah padam. Suara sepatu hak tingginya beradu kasar dengan aspal, memecah keheningan siang. Mana satpam yang jaga blok C semalam? Teriak Bu Vina dari luar pos. Suaranya melengking tajam merobek telinga. Asep yang baru saja hendak menyeduh mie instan langsung mematung. Wajahnya seketika pucat pasi. Semalam jadwalnya memang berpatroli memutar di area blok C. Kamu kan yang maling kalung rubi antik saya? Bu Vina menuding tepat di depan hidung Asep. Jangan mengelak. Kebetulan sekali CCTV di tiang depan rumah saya mati tepat di jam kejadian. Pasti kamu yang sengaja mematikannya supaya bisa menyusup kan? Dasar orang miskin tidak tahu diuntung. Tubuh Asep bergetar hebat. Sumpah Bu, demi Allah bukan saya. Saya semalam cuma lewat sebentar di depan pagar. Alah, banyak alasan. Berapa gajimu sampai berani mencuri barang seharga ratusan juta? Potong Bu Vina beringas. Beberapa warga perlahan mulai keluar rumah, berbisik-bisik menonton dari kejauhan. Status sosial membuat tuduhan sepihak itu seakan-akan menjadi kebenaran yang absolut di mata warga elit lainnya. Melihat anak buahnya disudutkan tanpa ampun, Joko segera melangkah maju. Pria paruh baya itu berdiri tegap, memposisikan dirinya sebagai perisai pembatas di antara Asep dan amarah Bu Vina yang meledak-ledak. Mohon maaf, Bu Vina. Harap tenang dulu. Ucap Joko dengan nada rendah namun penuh wibawa. Asep adalah tanggung jawab saya. Kalau ibu punya bukti kuat, mari kita selesaikan lewat jalur hukum di kantor polisi. Tapi selama belum ada bukti, saya minta ibu tidak menuduh sembarangan. Bukti apa lagi Pak Joko? CCTV mati dan dia yang jaga di sana. Geram Bu Vina. Matanya melotot kejam. Kabel CCTV di blok C memang sedang bermasalah sejak sore kemarin karena digigit tikus. Bu, teknisi dari pihak manajemen baru akan datang siang ini.
Jelas Joko tenang, berusaha meredam gejolak. Saya berani jamin Asep bukan pelakunya. Kami akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Bu Vina mendengus kasar, membuang muka dengan tatapan jijik. Awas saja kalau perhiasan saya tidak ketemu. Kalian berdua akan membusuk di penjara. Tenancamnya keras lalu berbalik pergi dengan langkah menghentak. Begitu Bu Vina menjauh, Asep merosot lemas ke kursi kayunya, menahan isak tangis karena harga dirinya diinjak-injak. Joko menepuk pundak anak buahnya itu dalam diam. Sorot mata Joko kini berubah tajam menatap jalanan komplek. Hati kecilnya mulai berbisik. Pencuri biasa tidak mungkin bekerja sebersih ini di rumah berkeamanan tinggi. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Klaster Nirwana tertidur lelap dalam kebungkaman. Di pos jaga, Asep masih tampak murung. Memeluk lututnya, trauma dengan makian menyakitkan siang tadi. Melihat anak buahnya yang tak berdaya, Joko memutuskan untuk turun tangan sendiri, mencari kebenaran. Ia mengambil senter besarnya dan merapatkan kerah jaket. Kamu jaga pos saja. Sepetius biar bapak yang keliling blok C malam ini, ujar Joko pelan menenangkan. Langkah Joko mantap membelah kesunyian aspal komplek. Ia menyusuri rute patroli Asep dengan sangat teliti, terutama di sekitar kediaman Bu Vina yang menjulang megah. Cahaya senternya menyapu setiap sudut gelap, dari sela-sela pot tanaman mahal hingga lubang saluran air. Insting Joko yang peka terhadap hal-hal ganjil mulai menuntunnya malam itu. Tepat di jalan kecil samping rumah Bu Vina yang diapit tembok tinggi, Joko mendadak berhenti. Ia mengendus udara. Keningnya berkerut dalam. Sudah bau menyengat yang tertinggal dan mengambang di area itu. Bau amis bercampur aroma tanah lumpur basah yang sangat pekat dan memualkan. Aneh batin Joko. Ini kan puncak musim kemarau. Sudah berminggu-minggu hujan tidak turun. Dari mana asal lumpur berbau amis pekat ini? Didorong rasa penasaran, Joko menyorotkan senternya lebih rendah, menyisir bagian paling bawah tembok pembatas. Tiba-tiba napas pria parubaya itu tertahan. Tepat di dekat lubang pembuangan air selokan, ia menemukan petunjuk yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada 4 garis goresan tebal yang merusak cat tembok mahal itu. Joko berjongkok, meraba tekstur goresan kasar yang mengelupas hingga ke semen. Juli mengikir membandingkan posisinya. Goresan itu sangat rendah, berada tak lebih dari lutut orang dewasa. Sangat mustahil jika itu ulah maling manusia yang mencoba memanjat atau mencongkel jendela. Bentuk torehannya melengkung tajam dan amat dalam, seolah dibuat oleh kuku binatang yang sangat besar. Mengais dengan paksa, Joko terdiam, menatap nanar ke arah lubang selokan hitam yang menganga gelap gulita. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ingatannya seketika melayang pada cerita-cerita kelam para tetua di kampung halamannya dulu. Bau lumpur amis, goresan kuku di bawah tembok, dan harta yang menguap tanpa jejak. Malam itu Joko menyadari satu kenyataan pahit. Pencuri yang meresahkan para warga rasional ini sama sekali bukan manusia. Menjelang subuh, Joko kembali ke pos jaga dengan raut wajah kaku. Ia langsung memerintahkan Asep untuk menghidupkan komputer dan membuka rekaman server cadangan CCTV. Ruangan pos yang sempit itu kini hanya diterangi cahaya pucat dari layar monitor. Suara dengungan kipas CPU terdengar begitu jelas, seolah ikut merasakan ketegangan yang mengambang di udara. Buka rekaman malam saat kejadian. CPS cek kamera di ujung gang blok C yang mengarah ke persimpangan jalan utama. Titah Joko dengan suara parau yang menyimpan kewaspadaan. Asep menuruti perintah itu dengan jari sedikit gemetar. Meski teknisi belum membenarkan kamera yang mati tepat di depan rumah Bu Vina, server cadangan masih menyimpan rekaman dari sudut luar gang. Layar menampilkan visual hitam putih jalanan komplek yang sangat sepi. Angka waktu di pojok monitor terus bergulir. 1 jam pertama nihil, hanya daun kering yang tertiup angin. Namun tepat pada pukul 15 dini hari, layar tiba-tiba berkedip memunculkan garis-garis distorsi statis. "Pak, lihat itu," desis Asep pelan. Napasnya seakan tercekat di tenggorokan. Di pojok kiri atas monitor, sekelebat bayangan hitam pekat melesat keluar dari area selokan, menuju jalan beraspal. Asep segera memundurkan rekaman
dan memutarnya kembali dalam gerakan lambat. Jantung kedua penjaga malam itu seakan berhenti berdetak. Sosok di layar itu sama sekali tidak berjalan tegak dengan dua kaki. Wujudnya gempal, merangkak, namun bergerak dengan kecepatan menyamping yang sangat tidak wajar, baik untuk ukuran manusia maupun hewan liar. Bayangan itu merayap menyusuri bagian bawah tembok pembatas sebelum akhirnya melebur ke dalam kegelapan pekat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis Asep. Itu apaan Pak Joko? Orang merangkah? Anjing liar? Tapi kok bentuknya besar banget? Suaranya bergetar hebat. Logika anak muda yang selama ini mengandalkan nalar rasional seketika runtuh, melihat kejanggalan di depan matanya. Di sebelahnya, rahang Joko mengeras kaku. Penemuan bau amis lumpur dan goresan kuku di tembok kini terangkai sempurna dengan wujud mengerikan di layar CCTV. Ia menatap lekat monitor itu dengan mata menyipit. Insting batinnya berteriak membenarkan tebakan terburuknya. Joko menghela napas panjang dan berat. Ia sadar sepenuhnya, mereka tidak sedang berhadapan dengan komplotan maling biasa, melainkan dengan angkara murka manusia yang telah bersekutu dengan ilmu hitam. Matahari tenggelam membawa serta hawa yang tak biasa di klaster Nirwana. Malam ini bertepatan dengan Jumat Kliwon. Udara yang biasanya sejuk karena pepohonan rindang, kini terasa ganjil dan menusuk tulang. Hembusan angin malam membawa hawa dingin yang aneh, seolah ada embun es yang sengaja ditiupkan langsung ke tengkuk mereka yang masih terjaga. Keheningan komplek elit itu mendadak terasa sangat mencekam. Yang memecah kesunyian malam ini hanyalah lolongan panjang anjing-anjing peliharaan warga. Anjing ras mahal yang biasanya jinak dan terlatih, itu kini melolong bersahutan tanpa henti, menatap ke arah luar jendela rumah majikan mereka. Suara mereka terdengar menyayat hati, bersahutan di udara, syarat akan ketakutan pada sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam pos jaga, ketegangan terasa begitu kental. Asep duduk meringkuk kaku. Pandangannya tak berani lepas dari kaca jendela yang mengarah ke jalanan komplek. Di bawah temaram lampu jalan, bayangan ranting-ranting pohon yang tertiup angin tampak seperti cakar hitam raksasa yang terus bergerak dan menggeliat mendekati pos. Setiap kali daun bergemerisik, tubuh satpam muda itu tersentak hebat, termakan paranoianya sendiri. Pak Joko, anjingnya nggak mau diam sama sekali. Perasaan saya benar-benar nggak enak, bisik Asep parau. Tangannya menggenggam erat tongkat pentungan dan senter hingga gemetar. Berbeda dengan Asep, Joko justru tampak tenang. Pria paruh baya itu duduk tegak, matanya terpejam rapat, dan bibirnya komat kamit merapalkan doa perlindungan warisan leluhurnya di kampung. Ia sedang membangun benteng mental. Joko tahu persis lolongan anjing peliharaan yang bersahutan seperti menangis adalah pertanda mutlak dari alam. Entitas pembawa petaka yang menguras harta dan menfitnah anak buahnya itu sudah berada di dekat mereka dan siap beraksi malam ini. Kuatkan hatimu. Jangan biarkan rasa takutmu menguasai akal sehat, ucap Joko seraya membuka mata. Sorot matanya kini memancarkan keberanian yang murni. Apapun yang muncul nanti, Bapak yang akan hadapi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Joko memutuskan inilah saatnya berpatroli, membelah pekatnya malam Jumat Kliwon. Asep mengekor mengendap-endap di belakang, mencengkeram senternya dengan tangan gemetar. Suasana klaster Nirwana malam itu benar-benar mencekam. Lampu jalanan yang biasanya terang benderang entah mengapa meredup drastis, menciptakan pencahayaan gelap dengan bayang-bayang panjang. Dari arah lubang selokan, perlahan menguar kabut tipis yang sangat ganjil, memantulkan pendar pucat berwarna kehijauan yang menyapu aspal jalan. Langkah sepatu Joko tiba-tiba tertahan saat mereka melewati tikungan blok C. Terdengar suara gemerisik basah dari balik jeruji selokan di dekat kaki mereka. Srek, srek. Bunyinya amat kasar, persis seperti kuku-kuku besar yang mengais paksa dinding semen. Dengan insting tajamnya, Joko menyentakkan sorot senter besarnya tepat ke sumber suara. Dek, napas Asep seakan terputus seketika. Dari sensviru Verdace merayap naik dari lubang pembuangan, teronggok sesosok makhluk yang membuat darah mendesir hebat. Wujudnya menyerupai babi hutan, namun anatomi kakinya tampak bengkok dan cacat.
seolah wujud manusia yang dipaksa merangkak di luar batas wajarnya. Bulu-bulu hitamnya berdiri kaku bak jarum besi, berlumuran lumpur yang berbau amis bangkai. Tertembak sorot cahaya senter, entitas itu menoleh patah-patah. Sepasang matanya menyala merah darah, menatap tajam dan memancarkan aura iblis yang sangat pekat. Namun, yang membuat Joko yakin sepenuhnya atas tebakannya bukanlah wujud mengerikan itu. Di leher babi siluman yang berlipat tebal tersebut, tersangkut paksa sebuah kalung emas bertahtakan batu rubi. Kalung antik milik Bu Vina yang dituduhkan telah dicuri oleh Asep siang tadi. Merasa terancam oleh kedatangan dua manusia itu, sang siluman mendengus marah, memamerkan taringnya yang melengkung meneteskan liur. Sebelum Asep sempat memekik histeris, makhluk cacat itu merangkak brutal dengan kecepatan kilat yang menyalahi hukum alam. Melesat menyusup ke balik bayang-bayang pekarangan rumah warga di seberang jalan. Asep jatuh terduduk di atas aspal dingin. Napasnya memburu bak dikejar maut. Kakinya lemas tak bertulang setelah melihat siluman babi berkalung emas itu lenyap di balik pekarangan. Namun Joko tidak membiarkan rasa takut menguasai malam yang semakin larut. Pria paruh baya itu segera menarik lengan Asep, memaksanya untuk kembali berdiri tegak. Dengarkan Bapak Sep, makhluk seperti itu punya jalur pasti. Dia akan kembali ke jalan asalnya setelah selesai menguras harta majikan di sini. Kita harus menghadangnya malam ini juga. Tegas Joko dengan suara tertahan namun tajam. Melihat kepanikan yang masih menguasai anak buahnya, Joko menghela napas panjang. Dia bergegas kembali ke pos jaga, membuka resleting tas ransel lusuhnya, dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain mori tua. Malam ini Joko terpaksa membongkar rahasia yang selama puluhan tahun ia kubur rapat-rapat di kampung halamannya di daerah Brebes dulu. Joko bukanlah pemuda sembarangan. Sebelum merantau ke kota menjadi satpam, ia pernah digembleng ilmu batin oleh tetua desanya untuk menghadapi ancaman ilmu hitam yang meresahkan warga. Ini bukan maling biasa, Sep. Ini pesugihan babi ngepet. Kalau kita biarkan, cepat atau lambat akan ada nyawa yang dijadikan tumbal pesugihannya. Ucap Joko seraya menyerahkan segenggam daun kelor, segar dan sebungkus garam kasar yang diam-diam selalu ia simpan di pos sebagai jaga-jaga. Asep menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar hebat. Saya harus apa, Pak? Tanyanya tergagap, matanya masih melirik liar ke arah jalanan. Gelap, taburkan campuran daun kelor dan garam kasar ini di sepanjang garis selokan dan sudut-sudut tembok yang tidak tersorot CCTV. Entitas kotor yang dikendalikan, keserakahan sangat takut pada energi murni daun kelor, instruksi Joko telaten. Kyun menatap lekat pemuda itu, menyalurkan ketenangan. Jangan ada satu titik pun yang terlewat. Kita bangun pagar gaib di setiap titik buta kamera. Begitu dia masuk ke area ini, wujud gaibnya akan terkunci, dan dia tidak akan bisa kabur lagi ke asalnya. Di tengah sisa kabut tipis yang masih memantulkan pendar kehijauan di atas aspal, Asep memaksakan kakinya melangkah. Sambil merapalkan doa-doa pendek dengan bibir gemetar, ia menaburkan kelor dan garam di setiap sudut gelap sesuai arahan Joko. Sementara Asep menyebar perangkap gaibnya, Joko berdiri mematung di tengah jalan. Dia mencabut sebilah parang pemotong rumput dari bawah meja pos jaga. Diusapnya bilah besi dingin itu perlahan sambil merapal mantra penolak bala dari tanah kelahirannya. Bersiap menyambut kembalinya sang monster. Perangkap telah disebar, dan malam panjang ini akan menjadi saksi benturan antara keteguhan kelas pekerja dan keserakahan sang majikan elit. Angin malam mendadak berhenti berhembus. Kabut hijau pucat yang mengambang di atas aspal perlahan menebal, menciptakan suasana sinematik yang mencekam. Dari ujung jalan, terdengar suara dengusan berat yang diiringi derap langkah terseret. Siluman babi itu kembali dengan mulut penuh perhiasan curian. Namun, saat kaki cacatnya menginjak taburan daun kelor dan garam kasar, percikan api gaib seketika memercik di udara. Makhluk itu melengking dahsyat. Perangkap gaib Joko bekerja sempurna, mengurung siluman itu di tengah persimpangan. Menyadari dirinya terjebak dan tak bisa kabur ke alam asalnya, mata merah menyala babi itu memancarkan amarah yang membabi buta. Ia mengamuk secara brutal, meronta dan menabrakkan tubuh gempalnya berulang kali. Dalam kepanikannya,
Wujud monster itu melesat beringas ke arah Asep. Pemuda itu tak sempat menghindar. Taring melengkung sang siluman mengoyak lengan Asep, melempar tubuhnya hingga menghantam tiang lampu jalan dengan keras. Asep terkapar lemas sambil mengerang kesakitan, menahan darah segar yang mengalir deras dari lengannya. "Asep!" teriak Joko murka. Pria Parubaya itu mencengkeram gagang parangnya erat-erat, melangkah tegap menghadapi sang siluman. Babi itu bersiap menyeruduk kembali. Namun pengalaman Joko meruntuhkan rasa takutnya. Dengan satu ayunan penuh tenaga dan rapalan doa penutup, parang tajam itu menebas keras kaki. Depan kanan sang babi ngepet, kres. Darah hitam menyembur mengotori aspal. Bersamaan dengan lengkingan kesakitan babi siluman yang memekakkan telinga, sebuah jeritan histeris manusia pecah membelah malam. Suara melengking itu bukan berasal dari jalanan, melainkan dari dalam rumah mewah bertingkat 2 di hadapan mereka. Rumah Bu Vina. Dalam hitungan detik, wujud babi itu melebur menjadi kepulan asap hitam pekat yang tersapu angin. Hanya menyisakan kalung rubi antik yang jatuh bergemerincing di aspal. Lampu-lampu rumah warga serentak menyala. Beberapa warga elit yang panik berhamburan keluar. Joko segera memapah Asep mendekati pagar rumah Bu Vina yang terbuka lebar. Di teras marmernya yang mewah, nyonya besar yang siang tadi memfitnah mereka, dengan begitu sombong kini terkapar bersimbah darah. Bu Vina menjerit histeris sambil memegangi kaki kanannya yang terkoyak lebar, persis di titik tebasan parang Joko pada sang siluman. Malam itu, rahasia paling menjijikkan dari balik tembok megah terungkap. Kesombongan dan rasionalitas palsu warga elit klaster Nirwana runtuh tak bersisa, diiringi suara sirin ambulans yang meraung membelah keheningan fajar, menjadi saksi akhir dari keserakahan yang ditaklukkan oleh keteguhan sang penjaga malam.